Dijelaskan bahwa sang adik sempat dilarikan ke rumah sakit di Eka Hospital Bekasi pada hari Senin, tanggal 8 April 2024 pagi. Namun sayang nih guys, pada hari Senin pukul 09.59 waktu Indonesia Barat. Hi everyone, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik aja? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang sosok Melita Sidabutar, yang mana seperti yang sudah kalian dengar beritanya, ia dikabarkan meninggal dunia. Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita bahas bareng-bareng. Untuk pertama, mungkin kita bakalan kenalan dulu dengan sosok Melita dan juga bagaimana perjalanan karirnya. Melita Patricia Sidabutar adalah seorang penyanyi yang lahir di Bali G, Toba, Sumatera Utara pada tanggal 8 Januari 2001. Dilansir dari BOI.id, Melita Sidabutar pertama kali muncul ke publik sebagai seorang penyanyi ketika mengikuti audisi Indonesia Idol bersama dengan kembarannya, yakni mendiang Melisa Sidabutar pada tahun 2020 yang lalu. Melita yang saat itu masih berusia 19 tahun membawakan lagu dari Once Michael yang berjudul Dea Loba. Namun sayangnya kala itu ia gagal memukau juri dan perjalanannya di Indonesia Idol pun terhenti. Meskipun gagal dalam acara tersebut, perjalanan musiknya tidak terhenti. Melita kemudian bergabung dengan label musik rohani yaitu Impact Music Indonesia. Barulah setelah itu dia merilis single debut yang berjudul Penolong yang Setia pada tanggal 23 Desember 2020. Perilisan itu terjadi 2 pekan setelah meninggalnya sang kembaran. Melita lantas memilih fokus sebagai penyanyi rohani Kristen. Secara konsisten, ia terus merilis lagu-lagu baru bersama dengan Impact Music Indonesia. Pada November 2023, Melita berhasil meraih kemenangan perdana di Anugerah Music Indonesia Awards. Dengan lagunya yang bertajuk Mengucap Syukur, ia menang dalam kategori karya produksi lagu berlirik spiritual Nasrani. Melalui unggahan Instagram, Melita lantas bicara bagaimana merangkum perjalanan musiknya. Dalam postingan itu, ia juga terlihat menyinggung tentang bagaimana kepergian dari sang saudara kembar yang sempat membuatnya terpuruk. Melita menuliskan, "Sudah hampir 3 tahun sejak lagu pertamaku. Di akhir tahun 2020, rasanya kehilangan harapan. Masa depan, lost my other half membuat aku sama sekali nggak bisa mengucap syukur. Tapi karena kebaikannya dan anugerahnya, sampai hari ini dia mampukan untuk bisa tetap hidup dan bahkan berkarya. Pelan-pelan semuanya mulai masuk akal dan sangat indah jadinya. Walaupun prosesnya begitu panjang. Everything that led me to this moment. AMI Awards pertama, dan aku percaya nggak akan berhenti sampai di pertama saja. Semua murni karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan Yesus yang sempurna." Di sisi lain, pada tahun 2023 yang lalu, Melita juga sempat menjadi bintang tamu dalam acara selebrasi Paskah Remaja Sinode KMIM tahun 2023. Bahkan kala itu, Ketua KPRS KMIM, Penatua Michela Paruntu, tak kuasa menahan air matanya ketika mendiang Melita menyanyikan lagu pujian Penolong yang Setia. Well, jadi seperti itulah bagaimana sekilas informasi mengenai Melita dan juga bagaimana perjalanan karirnya. Lantas, apakah yang terjadi dengan Melita? Nah teman-teman, seperti yang sudah kalian lihat beritanya, baru-baru ini Melita itu dikabarkan berpulang ke rumah Tuhan. Adapun kabar duka ini datang setelah 4 tahun berlalu sejak kepergian dari sang kembaran. Berdasarkan keterangan dari sang kakak yaitu Ronald, kala ditemui di rumah duka Karolus Salemba, Jakarta Pusat, dijelaskan bahwa sang adik sempat dilarikan ke rumah sakit di Eka Hospital Bekasi pada hari Senin, tanggal 8 April 2024 pagi. Namun sayang nih guys, pada hari Senin pukul 09.59 waktu Indonesia Barat, dinyatakan bahwa sang adik telah meninggal dunia. Dan menurut statement dari Ronald mengenai penyebab dari kepergian sang adik, untuk diagnosa dari dokter adalah gagal jantung. Dan saat ditanyakan apakah sebelum meninggal dunia ada keluhan dari Melita ataupun tidak, Ronald enggan membeberkannya secara detail. Yang jelas, Ronald itu mengatakan bahwa adiknya ini belakangan memang sedang bed rest dari aktivitasnya. Selain itu, kabar duka kepergian dari Melita juga disampaikan oleh labelnya, yaitu Impact Music Indonesia. Dapat kalian lihat bagaimana postingan dari label tersebut? Di sini mereka terlihat mengunggah foto dari Melita sambil menuliskan, "Selamat jalan Melita bersama Tuhan Yesus di surga mulia." Dalam unggahan tersebut, mereka juga mengungkapkan rencana ibadah penghiburan bagi mendiang. Mereka lebih lanjut menuliskan, "Rumah duka Karolus ibadah penghiburan oleh gereja EGTI Tiberias."
Dan guys, setelah kepergian dari Melita, netizen lantas membicarakan juga tentang bagaimana kepergian dari sang saudara kembar, yaitu Melisha. Seperti yang diketahui, Melisha Shadaputar meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 yang lalu. Ia dikabarkan meninggal dunia akibat pembengkakan jantung. Namun pada kala itu, sang ayah justru membantah tentang penyakit itu yang membuat sang anak akhirnya meninggal dunia. Dia juga mengungkapkan bagaimana kondisi jantung dari sang anak yang bagus. Sang ayah Hito Monster menyebut ada kemungkinan anaknya sakit karena terlalu lelah dan mengalami darah rendah sampai akhirnya pergi. Di sisi lain, dalam kanal YouTube-nya Anugerah Ministries, Melita sempat membicarakan tentang bagaimana dirinya yang kehilangan sang saudara kembar. Berdasarkan rangkuman dari popmama.com, diceritakan bahwa selama hidupnya, Melita ini ternyata lebih banyak mengekor atau mengikuti langkah yang dilakukan oleh Melisha. For the example adalah mengikuti ajang Indonesian Idol. Ternyata itu juga dikarenakan mengikuti jejak dari sang saudara kembar. Seperti yang dikutip dari video yang diunggah di kanal YouTube Anugerah Ministries, kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari Melita pada kala itu. Aku ini kembar dan aku tuh selalu ngekor sama kembaran aku. Karena secara teknikal, aku itu anak paling kecil. Jadi aku selalu ngekor, aku tuh anak bungsu. Punya 2 kakak laki-laki dan aku kembar. Melisha ini tuh sesosok yang bukan kembaran sih, lebih kayak kakak banget. Dan personalitinya sangat beda sama aku. Dan guys, bagi Melita sendiri, hal itu lantas membentuknya menjadi seseorang yang akhirnya jadi mengikut-ikut saja dengan sang kakak. Sedari SMP sampai SMA, dia pun semakin merasa bahwa apa yang Melisha pilih, dia juga harus memilih hal demikian. Sebelum mengikuti Indonesian Idol, Melita dan Melisha ternyata juga pernah ikut audisi Indonesian Idol Junior. Jika pada Indonesian Idol hanya Melisha yang lolos ke babak berikutnya, hal itu berbeda dengan Indonesian Idol Junior, di mana Melita saja yang justru lolos. Akan tetapi, hal itu malah membuat Melita sempat tak percaya dikarenakan kembarannya tak lolos di kompetisi tersebut. Dia pun lantas saat semangat latihan nih guys karena Melisha tidak lolos pada saat itu. Melita juga kerap kali menanyakan kapan Melisha akan datang untuk menengoknya. Dalam tayangan yang sama, dia juga mengatakan bahwa dirinya sangat bergantung dan juga lengket kepada Melisha. Dia bahkan mengaku dirinya memang manja sekali dengan sang kembaran. Lebih lanjut, ia mengatakan, aku menceritakan ini supaya ada gambaran. Oh, Melita itu semanja itu ya sama Melisha gitu. Aku manja banget, bukan cuma sama papa dan juga mama atau abang-abang aku. Paling manja sama Melisha, paling manja. Kepergian Melisha Shadaputar secara tiba-tiba begitu mengejutkan perasaan Melita pada kala itu. Dirinya bahkan baru bisa menangis ketika berada di depan Melisha. Kepergian Melisha ternyata menimbulkan rasa trauma juga bagi Melita. Hingga ada satu momen dia sempat lupa kembarannya sudah tidak ada. Namun dia akhirnya tersadar ketika ada saudara yang memintanya untuk mengambilkan pakaian Melisha. Saat berada di kamar, Melita ternyata tidak langsung mengambilkan pakaian Melisha. Alih-alih demikian, Melita justru mempertanyakan tentang bagaimana kepergian dari Melisha kepada Tuhan. Dia bertanya mengapa Tuhan sangat tega kepada dirinya dengan memanggil pulang sang saudara kembar. Dan guys, perasaan kesedihan yang amat dalam baru dirasakan oleh Melita saat peti ditutup dan jenazah dari sang saudara kembar dimakamkan. Meskipun demikian, ia lagi-lagi belum bisa menumpahkan tangisnya dengan leluasa. 2 minggu setelah kepergian dari sang saudara kembar, Melita menjalani proses rekaman lagu berjudul Penolong yang Setia. Namun, Melita sempat merasa sulit untuk menyanyikan bagian Hanya Yesus Penolong yang Setia. Hal itu dikarenakan dia merasa Tuhan tidak menolongnya. Ternyata pemikiran itu muncul dikarenakan Melita sempat ingin marah kepada Tuhan. Dikarenakan Melisha telah diambil dari hidupnya. Dan meskipun memiliki perasaan seperti itu, Melita dengan jujur mengaku bahwa dirinya tidak bisa marah dikarenakan takut kepada Tuhan. Lebih lanjut, ia mengatakan, aku tumbuh di keluarga yang bawa pelayanan dan segala macam. Jadi, kalau misalnya aku marah sama Tuhan, kayaknya salah di aku. Padahal pengen marah, tapi kayak aku cuma bertanya, kok Tuhan tega ya? Gitu. Tuhan tahu aku nggak bisa. Dan seiring berjalannya waktu, Melita kemudian dipertemukan dengan lagu yang berjudul Mengucap Syukur. Melita bertemu dengan lagu ini saat papa dan mamanya mengingatkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Melita pun sempat bingung kenapa dirinya harus menyanyikan lagu tersebut. Melita merasa bahwa Tuhan sepertinya ingin berbicara kepada dirinya melalui lagu tersebut. Dia merasa bahwa Tuhan ingin menjangkau keluarganya dengan mengatakan bahwa selalu ada untuk Melita. Ia lebih lanjut mengatakan, aku sadar ini, sebegitunya Tuhan mau reach keluarga aku dengan bilang, enggak, aku itu selalu ada loh sama kamu. Jangan merasa semua hal malang yang menimpa kamu menandakan aku enggak sayang sama keluarga ini. Justru karena aku sayang banget, kamu harus merasakan aku ada. Caranya ya begini. Akhirnya dari situ belajar lagi sama papa mama, juga sama abang-abang aku. Ya sampai hari ini pun belajar. Well, kurang lebih seperti itulah bagaimana rangkuman story dari Melita dikala menceritakan tentang bagaimana dirinya yang ditinggalkan pergi oleh Melisha.
Dan guys, di sisi lain, kakak dari Melita yaitu Ronald mengatakan bahwa adiknya akan dimakamkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2024. Namun, untuk detailnya akan diinformasikan lebih lanjut. Saat ditemui di rumah duka Carolus Salemba, Jakarta Pusat pada hari Senin yang lalu, Ronald mengatakan seperti ini. Rinciannya, yang pasti harinya hari Kamis. Untuk tempatnya, nanti kita konfirmasi lagi ya. Kemudian Ronald juga mengungkapkan bahwa kemungkinan bahwa Melita akan dimakamkan berdampingan satu liang lahat dengan sang kakak, yaitu Melisha Sidabutar. Adapun Ronald mengatakan bahwa itu sangat kehilangan adik bungsunya, tak hanya dirinya saja, namun juga satu keluarganya. Ronald lantas meminta maaf belum bisa berbicara banyak terkait kepergian dari sang adik karena masih dalam kondisi yang berduka. Lebih lanjut, ia mengatakan, yang jelas saya sangat mencintai adik saya, kita semua sangat kehilangan, benar-benar sedih. Saya sendiri kalau ditanya, saya bingung mau jawab apa. Jujur, dari pihak keluarga juga masih bingung untuk jawab ini dan itu. Yang jelas, saya sangat sedih. Minta tolong rekan media bantu dalam doa saja. Sekali lagi, turut berduka cita atas kepergian dari Melita. Kita doakan semoga Melita dapat ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan. Dan kita juga doakan semoga pihak keluarga dan juga kerabat yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Amin. Baik teman-teman, cukup sekian ya untuk hari ini. Aku Yusuf Kimame dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.